Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kisha Maria Putri dengan NIM 20120111010. Pada kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang teori, metode, dan penerapan dalam semiotika. Adapun dasar-dasar teori dalam semiotika, makhluk hidup, khususnya manusia, untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan hidupnya, pastinya memerlukan hubungan dengan makhluk atau manusia lainnya. Untuk berkomunikasi atau berhubungan itu perlu sarana komunikasi yang dapat dimengerti oleh manusia lainnya. Oleh karena itu, manusia menciptakan tanda-tanda yang saling dimengerti. Tanda-tanda itu berupa tanda-tanda yang dapat diindra oleh manusia, baik tanda berupa bunyi, tanda visual yang dapat dilihat, tanda yang dapat diraba, dirasakan, atau bahkan dicium baunya. Untuk memahami sistem tanda tersebut, terciptalah ilmu tentang tanda-tanda itu. Ilmu tentang tanda-tanda itu disebut dengan semiotika. Tanda mempunyai dua aspek, yaitu penanda atau petanda. Penanda adalah aspek formal tanda, dapat berupa bunyi ataupun huruf sebagai simbolnya. Yang tersebut itu adalah tanda verbal atau kebahasaan. Di samping itu ada juga tanda-tanda visual, yaitu tanda yang dapat dilihat, misalnya patung, lukisan, ataupun bangunan. Bahkan ada juga tanda yang berupa gerak, misalnya tanaman, misalnya tarian, laku atau action pada drama dan film. Tanda formal itu menandai suatu konsep atau artinya tanda. Meskipun bentuk formal tanda itu bermacam-macam sesuai dengan penginderaan panca indera, tetapi yang terpenting adalah tanda verbal dan visual. Tanda verbal adalah tanda kebahasaan, sedangkan tanda visual adalah tanda yang dapat dilihat. Misalnya lampu lalu lintas, lukisan, dan juga bangunan. Metode penelitian semiotika. Dalam semiotika, komunikasi pastilah dicari tanda-tanda yang penting untuk berkomunikasi, yaitu tanda-tanda untuk menyampaikan pesan dari pengirim kepada penerima. Tiap-tiap jenis komunikasi ada atau mempunyai aturan, sistem atau konvensi-konvensi yang sesuai dengan jenisnya. Misalnya semiotika, iklan mempunyai konvensi tanda dalam persuasi, terutama tanda-tanda ikonik dalam televisi atau surat kabar. Di samping juga tanda-tanda verbal untuk menarik perhatian dari media massa. Yang ketiga, penerapan teori dan metode semiotika. Penerapannya ini berupa penelitian atau analisis yang dikenakan pada bidang tertentu yang menjadi objek penelitian. Dalam hal ini, objek diasumsikan sebagai tanda-tanda yang bermakna karena sistem aturan dan konvensi-konvensinya. Art van Soest dalam bukunya yang berjudul Semiotika tentang tanda, cara kerjanya, dan apa yang kita lakukan dengannya pada tahun 1993. Memberikan contoh penerapan semiotika dalam beberapa bidang. Bidang-bidang penerapan yang dikemukakan dalam arsitektur, tata ruang, film, sandiwara, musik, kebudayaan, interaksi sosial, psikologi, dan media massa. Akan tetapi, sesungguhnya contoh-contoh penerapan itu berupa petunjuk penerapan penelitian semiotika ataupun penerapan metodenya. Interaksi sosial. Menurut van Soest, menggunakan dalam rangsang bagi interaksi sosial itu disebut semiosis, yaitu pemberian dan penginterpretasian tanda-tanda. Dalam interaksi sosial, bahasa merupakan salah satu peranan penting. Namun, selain bahasa, ada pun tanda nonverbal, yaitu digunakan bunyi, gerak, suara, tanda-tanda visual. Terdapat dua sistem tanda nonverbal, yaitu tanda dalam kombinasi dengan tanda verbal dan tanda nonverbal yang berdiri sendiri. Bila dua orang kelompok berkomunikasi menggunakan bahasa dan pernyataan-pernyataan yang dapat dicatat mengenai fonologisnya, sintaksis, semantik, dan pragmatis, dan ada pun bahasa yang tidak dapat dicatat berupa intonasi dan mimiknya, gerak tangan,
pandangan mata, senyum, dan tertawa. Semua itu disebut dengan tanda-tanda paralinguistik. Sedangkan tanda nonverbal kedua yaitu non-paralinguistik merupakan tanda-tanda yang tidak digunakan berkombinasi dengan tanda-tanda bahasa. Adapun juga media massa. Dalam media massa, objek penelitian digunakan adalah isu pemberitaan. Situs berita ini memang mengarah pada pengususan atau pencarian titik tolak bahan pers yang tidak tersurat. Kasus ini mengarah pada ideologi yang terkandung dalam surat kabar, namun terkadang belum tentu merupakan permasalahan yang menarik. Tanda-tanda yang terdapat di dalamnya berupa kebahasaan yang ditulis dalam surat kabar. Terdapat penyajian informasi yang dilakukan tidak hanya memberitahu peristiwa yang terjadi, namun dalam penyampaiannya memiliki makna tertentu. Baik, sekian presentasi dari saya. Saya tutup dengan Paramasanti, Om Santi Santi Santi.